Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafa Utama dari kelas PMA 2A, nomor absen 24 dengan NIM 24080560027. Di sini pertama-tama saya akan melafalkan 5 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimtu rusyda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Tafsir dari ayat ini, dalam ayat ini Allah menyatakan maksud Nabi Musa alaihi salam datang menemui Khidir, yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa memberi salam kepada Khidir dan berkata kepadanya, saya adalah Musa. Khidir bertanya, Musa dari Bani Israel? Dan Musa menjawab, iya benar. Maka Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, apa keperluan datang kemari? Nabi Musa menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud agar Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Lalu yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballighta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Tafsir ayat ini, sesudah menjelaskan tentang keingkaran ahli kitab, maka pada ayat ini Allah menerangkan tugas Rasulullah yang diantaranya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Demikian informasi dari sabab nuzul yang diriwayatkan Ibnu Mardawai, wahai Rasul, sampaikanlah kepada orang-orang ahli kitab apa yang diturunkan kepadamu, yaitu ajaran-ajaran Islam melalui wahyu dari Tuhanmu. Itulah tugas atau kewajibanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan ketahuilah bahwa Allah akan selalu memelihara engkau dari gangguan atau maksud buruk manusia. Lalu yang ketiga itu ada surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun, yang artinya, katakanlah wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, sesungguhnya aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Tafsir ayat ini yang yaitu menggambarkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Lalu yang keempat ada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat ini yaitu yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Bacalah maksudnya itu sebagai penegas Iqra yang pertama. Kamu percaya dan meyakini bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikanmu bisa membaca, sedangkan engkau, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yakni mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mewakili dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang besar. Mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laisa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tafsir ayat ini, dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Sesungguhnya
manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia menggunakan dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Lalu selanjutnya ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini yaitu yang pertama, keutamaan mencari ilmu, lalu kemudahan dari Allah yang dimana Allah menjanjikan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, lalu jalan menuju surga. Ilmu menjadi salah satu wasilah atau perantara untuk meraih ridho Allah dan surganya. Lalu hadis yang kedua dengan bunyi Anasib ini Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna atau nilai-nilai yang terkandung yang pertama itu kewajiban untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua ada universalitas kewajiban. Kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas pada usia, status sosial, atau kondisi tertentu. Lalu hadis yang ketiga ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matil insanu qata'a anhu amalahu illa min salasah illa min shadaqatin jariyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak saleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Makna atau nilai yang terkandung yang pertama itu ada ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah dan pentingnya mewariskan ilmu. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan ilmu yang bermanfaat kepada generasi berikutnya. Lalu hadis yang keempat itu ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Abdullah bin Amri wa bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Makna atau nilai yang terkandung yang pertama itu kewajiban menyampaikan ilmu, lalu nilai itu adalah sebuah ilmu kecil. Bahkan 1 ayat atau 1 ilmu yang bermanfaat memiliki nilai yang besar dalam Islam. Lalu hadis yang terakhir itu ada hadis dari muttafaq alaih yang berbunyi an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fawallahi la ayyahdillaha lahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Artinya dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Muttafaqun alaih. Makna atau nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yang pertama itu keutamaan memberikan hidayah termasuk melalui pendidikan. Lalu nilai satu orang itu maksudnya satu orang yang mendapatkan hidayah melalui ilmu yang kita ajarkan memiliki nilai yang lebih berharga daripada kekayaan duniawi yang paling mewah. Ini menekankan pentingnya peran pendidik dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan bertakwa. Demikian ayat-ayat dan hadis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam membacanya, dalam mengartikannya, dan juga dalam penafsirannya. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.